Oke, kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan apa itu yang dimaksud reverse engineering. Kita akan berganti ke halaman blog website. Apa itu reverse engineering? Reverse engineering ini adalah teknik yang ampuh untuk pengembangan software apapun. Nah, tapi itu seperti halnya alat, itu semua tergantung pada orang yang menggunakannya. Nah, kalau dilihat dari penjelasan web ini, kita tahu dari penjelasan ini bahwa reverse engineering itu berhubungan dengan software dan program komputer seperti itu. Nah, tapi kalau kita lihat dari arti ini, apa itu reverse engineering? Reverse engineering adalah proses penemuan prinsip-prinsip teknologi dari suatu perangkat, objek, atau sistem melalui analisis strukturnya, fungsinya, dan cara kerjanya. Ya, tidak terlalu berbeda jauh dari tadi. Yang intinya reverse engineering itu adalah proses penemuan prinsip dan yang berhubungan dengan teknologi dan program-program. Nah, ini reverse engineering itu teknik untuk mengetahui lajur dan cara kerja dari suatu program. Nah, diharapkan pengujinya itu dapat mengetahui dan berharap mendapatkan flow atau celah dari program yang dimaksud. Nah, nama reverse itu semua akan mendebak program binary executable dan dikompil dengan bahasa C. Hasil reverse dari binary tersebut pasti berupa assembly, sehingga mau tidak mau kalian harus punya basic di bahasa assembly. Nah, adapun fungsi dari reverse engineering, reverse engineering ini bisa kita artikan dengan adalah proses memahami algoritma atau struktur untuk aplikasi dan bahkan mungkin untuk mendapatkan source code dari aplikasi yang sudah berjalan atau binary executable file. Nah, ini beberapa fungsi dari reverse engineering. Yang pertama, memperbaiki bug atau error. Nah, jadi kita bisa memperbaiki bug atau error sendiri dengan reverse engineering ini. Yang kedua, membuat patch aplikasi atau membuat aplikasi. Yang ketiga, mendapatkan data kredensial. Yang keempat, melakukan bypass verifikasi. Yang kelima, melakukan exploit terhadap aplikasi. Yang keenam, analisis malware. Yang ketujuh, mencari algoritma sebuah software. Yang kedelapan, menyisipkan malware atau backdoor atau trojan atau logger dan lain-lain sebagainya. Nah, kita bisa tahu dari tujuan ini untuk kita bisa melakukan reverse engineering, kita harus menguasai algoritma pemrograman dan berbagai macamnya itu untuk kita bisa memperbaiki sendiri, seperti memperbaiki errornya untuk membuat aplikasi seperti itu. Nah, ini ada contoh reverse engineering. Nah, reverse engineering atau rekayasa terbalik dapat diartikan sebagai prosedur dan proses dalam membongkar suatu objek untuk mengetahui bahan, cara kerja, atau teknologi yang dipakai sehingga objek tersebut bisa berfungsi dengan baik. Nah, contohnya itu yang paling sederhana seperti mencari tahu resep sesuatu masakan. Kita bisa menebak bumbu apa yang ada dalam masakan itu, dan kita bisa juga mencari riset untuk kita mengetahui bagaimana rasanya dan bagaimana aromanya dalam setiap cicipannya itu. Nah, setelah itu kita tahu bahwa masakan itu terbuat dari suatu bahan pokok.
Nah, selanjutnya, di mana reverse engineering digunakan? Biasanya reverse engineering ini digunakan untuk keperluan penetration testing. Apa itu penetration testing? Penetration testing itu melakukan testing terhadap keamanan sebuah aplikasi untuk mencari kelemahan dari aplikasi itu sendiri, dan biasanya juga banyak digunakan dalam sebuah kompetisi atau CTF, Capture the Flag. Adapun tahapan-tahapan reverse engineering, yang pertama, identifikasi terlebih dahulu target itu seperti apa. Nah, kita harus mengidentifikasi target yang akan kita perbaiki atau kita reverse itu bagaimana. Nah, itu kita mengidentifikasinya dengan dibuat menggunakan framework apa, bahasa apa, library apa, dan sebagainya. Nah, masing-masing itu punya karakteristik sendiri, sehingga butuh taktik yang berbeda. Kedua, tentukan fokus yang diinginkan. Kita harus menentukan fokus, atau kita harus fokus kepada satu objek saja. Misalnya malware bagian payload dan self defense yang banyak dibahas. Bagaimana dia evade product endpoint security, misalnya kalau bukan malware kalian hanya tinggal disesuaikan saja, misal bagian autentikasi serial number. Yang ketiga itu buat gambar kasar proses yang terjadi di sana. Keempat, trace dan baca semua kode yang relevan. Intinya baca dan pahami. Kalau belum paham itu ya kita buat catatan dan kita harus pelajari lagi. Nah, selanjutnya tool reverse engineering. Sebenarnya kalau untuk reverse engineering itu utamanya kita harus menguasai pemrograman dan algoritma itu. Nah, dan kalau kita akan berbicara dengan tool reverse engineering itu bisa kita katakan toolnya itu adalah aplikasi-aplikasi yang ada di device kita. Di sini ada contohnya IDEA Pro. Ya, itu termasuk disassembler atau decompiler. Yang kedua, Reader 2 atau Cutlass bagi GUI. Yang ketiga, GHIDRA. Yang keempat, JEB2 untuk Android. Nah, ini debuggernya X16 DBG, Oli DBG dan Immunity Debugger. Dan binary information itu Frida. Kita juga bisa contohnya alatnya itu software CAD atau computer aided design. Kan kita bisa mengubah-ubah suatu bentuk pada software CAD itu dan kita bisa mengembangkannya itu. Nah, kesimpulannya, jadi apa itu reverse engineering? Nah, reverse engineering adalah proses yang digunakan untuk mengetahui komponen dan fungsi program untuk menemukan kerentanan dalam program itu. Nah, tujuan reverse engineering itu bermacam-macam. Biasanya untuk mendapatkan prinsip kerja sistem, memodifikasi sistem seperti tadi software CAD tadi, dan membuat replika sistem. Mungkin itu dari saya. Jika ada kesalahan atau persiapan saya kurang matang, saya mohon maaf. Terima kasih.